Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih halaman 14 di tengah, yaitu membahas masalah asal pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita bahas bahwa menafikan, menolak, menangkis bahwa zat Allah itu dikatakan bersusun. Ada mata di padahalnya karena memahami ayat dari Quran, tekstual lahiriah ayat, tidak belajar tafsir yang dibaca terjemahan saja. Hati-hati pengajian yang membaca Quran pakai terjemah, tidak kan? Kenapa? Nanti dia akan menemui ayat seperti yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti jelas ini ayat Allah berkata syirik semuanya. Itu kata-kata kiasan. Dalam bahasa Arab namanya majaz. Dalam bahasa Indonesia aja ada kata-kata kiasan. Dalam bahasa Arab namanya majaz. Maksud kalimat tangan Allah di atas tangan mereka, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, kekuasaan Allah mengatasi semua orang yang berkuasa. Selesai itu. Dikatakan pawang hujan, ini ada pemantau hujan. Apakah pawang hujan menentang hujan yang Allah kehendaki? Allah. Tapi kalau belum terjadi, dihancur, dironyong, istidraj. Nah, itu ada dalam awalnya. Sampai dokter sekalipun ada orang menolak kematian. Dokter hanya mengobati penyakit. Dokter hanya berusaha mengantisipasi supaya jangan sakit. Tapi dokter tidak bisa menghindari kematian. Tetap dia la haula. Harus kuat di keyakinan. Berarti tidak bisa dikatakan Allah bertangan. Ada tergambar, terilustrasi Allah Ta'ala itu berjari jemari tangannya, bahuku, telapak tangan, kemudian ada lahiriah tangan, ada telapak tangan. Karena memaham tekstual ayatnya, letter-letter, ada belajar tafsir Al-Quran, kalau ada lengkap dia usah jadi tukang. Kalau ada lengkap alat-alat pertukangan, dia usah jadi tukang, rusak bangunan orang. Apalagi anak jadi pimpinan tukang itu namanya mandur. Ke atasnya itu apa tuh? Pemburungan. Nanti ada hipang ulun nih pemburungan. Pemburung itu pasti menguasai semua bidang lah. Nggak ada pemburung yang bisa memasang bata. Nah, memasang bata orang lapangan. Yang anu itu mengontrol apa bangunannya ini begini itu apa? Aspek lah. Aspek bangunan. Aspek bangunan. Lalu pemburung, lalu mandur, itu kan. Nah, kalian lebih paham yang di situ. Kalau tak ada lengkap berusaha. Nah ini, karena Quran ini sumbernya ilmu harus
menguasai bermacam-macam ilmu pendukung untuk memahami Quran. Quran itu sebenarnya ilmu. Harus menguasai bahasa Arab, harus menguasai nahwu, harus menguasai saraf, harus menguasai balaghah, harus menguasai mantik, harus menguasai tafsir, harus menguasai usul tafsir, harus menguasai asbabun nuzul, harus menguasai ini ayat di Makkiyah, ini Madaniyah, ini ayat turunnya di Makkah, ini masalahnya, ini ayat turunnya di Madinah, begini permasalahannya. Harus menguasai. Kalau beberapa macam ilmu yang disebutkan tadi tidak dikuasai, cukup membaca Quran, pakai terjemah, bagaikan jadi tukang karir dunia alam. Mundur aja sudah. Bagaikan nyebrang laut kada tanpa perahu. Mereka nyebrang lautan kada pakai perahu. Mereka belum berenang, belum nyebrang. Mati. Mundur baik-baik. Hati-hati. Itu akan ketahuan orang itu ketika dia menyampaikan ayat salah. Maksud dan pahaman itu ayat akan ketahuan orang yang lengkap alat pertuhanan. Lihat di jalan gue pengajian itu ada tuan guru hadir, ada ustaz hadir di situ. Tanya aja ustaz atau tuan guru hadir. Nyak sidin kau menilai. Tapi sidin berdiam, nah itu orang yang berdiam tuan guru. Bersama berangkat sama ustaz. Kalau guru yang kamu kada diberinya duit begitu. Penakut juga tuan guru itu. Kembali ke kita. Wa khairu tawajjuh rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal Tuhan apa? Wa kekal muka Tuhan. Ada kalimat muka di dalam suatu Rahman. Wa khairu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ada kalimat wajib rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal muka Tuhanmu, kekal muka Tuhanmu. Terbayang Allah Ta'ala bermata, ada muka, ada berdiri, ada berhidung, ada berpipi, ada bermulut, ada berdagu. Itu manusia. Bahaya juga terpadu. Pahami tafsirnya. Ayu wa yabqa wajhu zatu rabbika. Kekal zatnya Allah Ta'ala yang bukan zat itu dari benda, yang bukan zat itu sifat. Apabila Allah benda, pasti berbentuk dan bertempat. Apabila Allah dikatakan sifat, pasti perlu di mana sifat itu berada. Allah bukan seperti itu. Kayak Pak Guru memahami ayat, belajar tafsir. Ada belajar tafsir bahaya. Nah cukup. Itu contoh ayat-ayat yang apabila dimaknai seakan-akan Allah Ta'ala itu berbentuk, seakan-akan Allah Ta'ala itu mirip dengan makhluk, maka apabila dipahami secara tekstual ayat, syirik tidak terasa. Bukan ayat yang membuat kita syirik, kitanya salah memahami ayat. Nah ini kita harus hati-hati. Kemudian yang kedua yang kita bahas pada pagi ini, dan menafikan sambungannya, bandingan, jangan dibanding-banding Allah Ta'ala, jangan dibayang-bayangkan Allah Ta'ala, jangan diumpama-umpamakan Allah Ta'ala, jangan dimisal-misalkan Allah Ta'ala. Kata guru-guru makmur, Allah Ta'ala itu kadang-kadang diumpama misalkan, kadang-kadang dipikir-pikirkan Allah Ta'ala. Tapi cukup kita ingat Allah tanpa memikirkan bagaimana Allah, tidak bisa dibagai umpama misalkan. Jawab, laisa kamitslihi syai'un.
Allah tidak seperti seumpama sesuatu. Nah, ini bahaya nih orang-orang memahami Muhammad, orang-orang mau mengkaji ilmu tasawuf tingkatan tinggi itu, maaf, kalau ada buat tafsir bahaya. Bahaya. Nah, lihat dan menafikan bandingan kadakwa dibanding-banding. Zat Allah Ta'ala itu yang maha mulia, yang dinamakan dia kampung pasir. Nah, kampung pasir. Jadi kita tuh kadakwa disamakan, dibanding-banding, dikira-kira, diumpama, misalkan hilang makan. Kayak apa Allah Ta'ala? Ada kayak apa ya Allah. Ayatnya apa tadi? Laisa kamitslihi syai'un. Nah, apabila ayat itu sudah kita tahu laisa kamitslihi syai'un, lalu ada orang memahami ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, lalu dipadahkan Tuhan bertangan bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Apabila ayat yang kita baca misalnya ya Allah fawqa aydihim, dipahami ya Allah bahwa tangan Allah di atas tangan mereka, lalu dipahami Allah punya tangan, bagaimana ayatnya laisa kamitslihi syai'un, Allah kalau tidak seperti seumpama sesuatu, berarti ya Allah bahwa tangan Allah di atas tangan mereka bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'un, terjadi kontradiksi ayat. Ayat itu terjadi kontradiksi kan? Atau pahaman kita kan kalau kada lengkap jadi kontradiksi. Ayo hadir nih keluarga nih, ayo ibu-ibu yang di belakang juga, ayo kita pahami nah ini dua ini cukup dulu. Allah Ta'ala ada mau dibanding-banding. Lalu ayat ini nak ada mau dibanding-banding, ayat ini laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak seperti seumpama sesuatu. Nanti kita bahas itu di dalam bab muwafaqatul ta'ala li hawadits, bersalahan Allah Ta'ala, berbeda Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Nah, itu dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Lalu kita baca ayat ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tekstual ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Lalu muncul di otak kita terilustrasi Allah ada tangan, ayatnya jelas. Bagaimana dengan ayat laisa kamitslihi syai'un, Allah Ta'ala tidak seperti seumpama sesuatu. Berarti kalau memandangkan Tuhan bertangan itu sama menyamakan Allah makhluk. Berarti ayat laisa kamitslihi syai'un kita berfungsi karena dia memahami Allah fawqa aydihim, Allah Ta'ala bertangan jelas, tapi kalau sama tangan Allah dengan tangan manusia, tangan kayak apa? Tuhan kita sama tangannya, kalau tangan manusia tangan kayak apa? Tangan siapa? Kalau sama orang Bapak Ibu, kita bicara keyakinan Pak Labuan. Makanya ulun agak malu sedikit nih keyakinan ini, kok sedikit dia salah, sebiji sesawi dia salah, sepertikel atom dia salah, terblokir semua. Sedikit aja keyakinan ini salah, terblokir semua. Semua rukun iman terblokir, semua rukun Islam terblokir. Sedikit dia salah, sedikit dia syirik. Guru sedikit dia syirik, guru sedikit dia kafir. Ada dia dikit-dikitan ini. Guru sedikit partung, guru sampai yang parah dekat jadi guru parah salam, tapi guru sedikit aja guru tak akan tahu. Apa kayak apa? Hadap salam sudah, tapi guru sedikit aja tak aturnya. Apa? Ada dikit-dikitan kalau tak atur bakal habis. Kalau itu kan mau pengampun, apa dijawab dong itu? Pikir bakal. Tidak ada maaf bagimu. Itu kayak apa orang sebayangnya? Wow.
Jadi kayak apa? Wudhu kita ngomong sedikit. Besok, ya Allah, cuci di dalam sama dalam ganti sama dalamnya batal. Tapi ini boleh pakai popok, pakai pempes, tidak apa-apa. Ganti popok pempesnya. Tapi waktu lu sembahyang boleh, ada tak kami boleh, tapi di popok atau di pempes, ada batal, dimaafin. Tapi boleh popok atau pempes itu kan boleh celana, bukan dibentuk seperti celana. Apakah popok pempes itu celana? Bukan dibentuk seperti celana, bukan celana. Ujar orang-orangnya mirip celana, tapi tidak celana. Sekali lagi mana kita ya? Memutar kata-kata di sebenarnya. Ayo, hadir. Kadang-kadang digandeng di rumah tangga. Nah, kalau ada yang Allah ini tangan Allah di atas tangan mereka, lalu mungkin Tuhan katakan ayatnya sudah jelas, lalu kita arahkan dengan ayat laisa kamu disyukur Tuhan kalau tidak seperti seumpama sesuatu, berarti yang dua mau ini itu salah ketika diarahkan dengan ayat dihadapkan dengan ayat laisa kamu disyukur. Kedua bahwa ini Quran bukan salah, pahaman Bapak yang bermasalah. Makanya jadi kurang. Kenapa itu terjadi kontradiksi ayat? Maaf, otak pria. Maka dengan kamu memahami ayat. Kan ada orang ngomong Quran perlu direvisi, otak pria yang direvisi. Quran perlu direvisi jadi. Otak sudah. Otak pria yang direvisi. Guru, kalau kita pahami ayat-ayat Quran ini banyak ada sesuai lagi dengan zaman kita. Tapi karena kamu memahami zaman. Dan kita tahu supaya memang orang berhadapan di ketika dialog atau di ketika terjadi debat atau ada pertanyaan apakah pengajian di kantor atau di mana-mana, itu ayat Quran kan nggak sesuai dengan zaman kita. Maaf Pak, otak sampai tidak lengkap memahami itu ayat. Kan Quran berdirevisi, bukan ayat yang berdirevisi. Kenapa bisa seperti itu Guru? Bapak, itu kan Quran. Iya, Quran berbahasa Arab Pak. Iya, Bapak ngerti nggak ilmu gramatika Arab? Itu apa Guru? Nahu, ngerti? Nahu itu apa? Belajar pesantren. Karena kalau lagi gitu kan, nahu itu apa? Menjelaskan pertanyaannya itu paham ilmu apa? Ilmu gramatika Arab. Kalau saya belajar dengan guru ya Pak, ada dia. Bagaimana lagi cari ilmu fikih, cari ilmu tauhid, cari ilmu tasawuf, bagaimana aja itu orang-orang dari sejak kecil. Pak Aiwainya sekolah pondok, lalu di pondok itu menghafal. Kamu menghafalkan ilmu itu. Jurumnya dari agama semua ilmu itu ilmu bisa selesai semua orang jalan semua orang berbuatan berbuat dalam berbuat yang mau yang mau asal mau kita saksikan semua pemasaran di semua family itu apa? Jadi mau tuh pokoknya kan apa itu dulu jangan tahu tak banget dia. Si bini dia anak dia juga nonton ilmu bisa belajar ilmu kayak itu. Dari tingginya dia ilmu gramatika Arab itu ilmu Quran Pak, cara memahami Quran. Kami di pondok belakang apa di diri akan guru dijemur dari ini gurunya kan dijemur buahnya. Mana ada guru yang tegas murid? Entahlah di zaman Pak Presiden Prabowo ini nggak tahu. Yang penting siapa jadi presiden kita doakan aja ya Allah mudah baik. Amin. Nah, ada kalau dibanding Allah Ta'ala. Satu lagi dalam Al-Quran kita ambil contoh sudah ulang-ulangnya di sini Pak Ibu juga. Allah Maha Arsy Istawa, bermula Allah yang
bersifat Rahman duduk di atas. Kalimat duduk itu hati-hati. Berarti duduk terilustrasi Tuhan bergurit lantar. Ini makanya bandingan-bandingan ini ditolak oleh as-sa'adatnya. Ditangkis Allah ada kalau dibanding-banding. Walaupun ada ayat secara tekstual, kalau diterjemahkan Allah seakan-akan dia makhluk. Bukan seperti itu maksud itu ayat. Walaupun diterjemahkan mirip Allah Ta'ala dengan makhluk, makanya ada ancaman dari Rasulullah, man fasal Quran bira'ihi falyatawar ma'dawinan nar. Siapa yang memahami Quran pakai akalnya, orang itu sudah mungkin neraka. Benar Bapak Ibu. Nah ini yang kita harus hati-hati. Lah hadir, jangan dibanding-banding Allah. Jangan dimunculkan Allah Ta'ala kayak ini, kira-kira kayak itu, mungkin begini, mungkin begitu. Itu semua masuk nanti di dalam bisikan-bisikan syaitan. Lalu kesimpulan dari ulama-ulama ahli tauhid, kullu ma khatara bi balika fallahu laisa kadzalik. Cukup ini jawaban. Ayatnya sudah laisa kadzalik. Apapun yang terlintas di otak, di hati, di pikiran, begini begitu Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala seperti yang terlintas di otak, di hati sampeyan tadi. Nah, jelas ya sudah. Nah, kemudian kalau sudah jelas, kita pahami yang dinamakan dia kamu fasil. Apa kamu fasil? Menolak Allah Ta'ala dibanding-banding. Nah, catat yang jelas itu selamatlah kita memahami asal adanya Allah. Karena nanti kita pelajari ini wahdaniyah. Wahdaniyah itu Esa itu terbagi tiga di sini. Esa ada zatnya, esa ada sifatnya, esa ada perbuatannya. Nah, kita baru membahas esa ada zatnya. Apa yang dimaksud esa ada zatnya? Allah Ta'ala ada bersusun. Nah, berarti kalau benda ada susunan, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan. Kalau benda itu berbentuk, Allah ada bentuk. Berarti kayak apa guru? Kayak apa? Kot dia. Karena kata sama beliau berbahaya kita. Kemudian jawab lagi, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti seumpama sesuatu. Ada boleh umpama-umpamaan. Nang tugas kita ini ingat Allah, cukup ada perlu membayangkan Allah. Ingat nanti membayangkannya kalau ada bunyi. Mengingat Allah disuruh, memang zikrullah kita disuruh ingat Allah. Tapi membayangkannya ini ada boleh. Ini bahaya Pak Ibu. Nah kemudian jangan dibanding-banding Allah Ta'ala, karena tidak bisa dibanding-banding. Yang kedua, semuanya kesimpulannya, tafakkaru fi khalqillah, pikirkan aja ciptaan Allah, wala tatafakkaru fillah, jangan memikirkan Allah. Hadis cukup, itu aja cukup. Semangat kita insyaallah. Amin. Sampai Pak Ibu orang tua anak meninggalnya tetap diganggu si hantu si syaitan iblis. Ini banyak makan karena Allah Ta'ala begini, Allah Ta'ala begitu. Nah, Allah Ta'ala begini, aku sudah melihat bahwa Allah Ta'ala. Orang yang melihat Allah Ta'ala di dunia di Pak Ibu hanya Rasulullah pun kadang menceritakan begini Allah dan Nabi ada
Dalam Isra Mi'raj Rasulullah diserahkan perintah sholat 50 waktu, akhirnya jadi 5. Rasulullahnya di bawah arasy, di bawah arasy Rasulullah diizinkan dan diistimewakan Allah. Rasulullah melihat Allah, Rasulullahnya di bawah arasy, Allah Ta'alanya ada di tempat. Orang bingung bro, ini amrul ta'budiyah, logika tidak boleh dimusnahkan. Nah, nyaman sudah nih. Nang hadir di pengajian di Masjid Nurul Iman, tahu amrul ta'budiyah, logika kita kadang kau difungsikan. Ini ranah keimanan dan keyakinan. Rasulullahnya di bawah arasy, Rasulullahnya yang bertempat. Tempatnya Rasulullah di bawah arasy. Rasulullah bertempat di bawah arasy, Rasulullah diistimewakan Allah dan diizinkan melihat Allah. Allah Ta'alanya hanya bertempat. Berarti di mana dulu? Di mana tuh pertanyaan ya bertempat? Di mana tuh tempatnya? Menanyakan tempat ya ada. Sedangkan Allah Ta'ala ada bertempat. Kenapa apa yang muncul di mana Allah? Dan Rasulullah melihat Allah tinggi di bawah arasy Rasulullahnya. Jerpian tadi Rasulullah melihat Allah, Rasulullahnya bertempat di bawah arasy. Nah lalu Rasulullah melihat Allah, Allah Ta'ala di mana? Allah Ta'ala ada di tempat. Berarti kayak apa Rasulullah itu melihat Allah, Allah Ta'ala ada di tempat. Otak buruk kita mirip. Pertanyaan tinggi itu pokoknya Allah Ta'ala ada di tempat. Uling-uling bingung, dia nengok. Sampai di situ Pak sudah. Ini keyakinan sama orang takut, orang beriman, orang ulama apabila masuk ke dalam kubur, di permukaan kuburan itu sejauh mata memandang oleh orang di dalam kubur yang beriman tadi. Sampai timbul pertanyaan, di kuburan umum guru, di kuburan umum kah, di kuburan pribadi kah? Sejauh mata memandang guru tinggi. Berarti kuburan di samping itu tadi saya guru. Miripnya kalau jangan dilawani, dilayanilah orang asli hukumnya. Tentu banyak orang itu tuh, pemikiran itu tuh. Amrul ta'budiyah, terima, yakini, selesai. Laisa kamitslihi syai'un, Allah Ta'ala tidak seperti seumpama sesuatu. Jangan ada muncul kayak apa? Kayak apa? Ada kayak apa? Itu di gengsi itu udah habisnya panggilan ya orang habis panggilan mau habis panggilan cari mati lagi. Iya kalau mendalami ya buru-buru dari tuh apa tuh kayu jokong lah, kayu jokong kalau dirawat jinang. Nah sama layang-layang tuh kalau rawat apa kalau layang-layang naik ke patah. Kalau ada di laut, awal naik juga ada di laut. Kalau ada di laut, ada mau naik. Kalau laut, nah laut kan yang di situ sudah selesai. Kayak ini jenar Bapak Ibu, sidik jari ini sama lah semuanya sedunia. Allah Ta'ala sanggup menciptakan berbeda-beda. Nang sudah meninggal, nang baru lahir, nang masih hidup. Kalau tadi dibanding Allah Ta'ala, Allah Ta'ala aja mau menciptakan sidik-jari berbeda-beda. Itu jenar, mengadir ciptaan Allah di sidik jari dan dalam samanya lampak
kebesaran Allah, nampak ada kau disesama akan Allah Ta'ala dengan siapapun. Buktinya ciptaan Allah Ta'ala dengan sidik jarinya berbeda ya. Kayak apa kita memikirkan dibanding Allah Ta'ala, ciptaannya aja ada nampak berbeda-beda. Sang pencipta sanggup menciptakan ciptaannya berbeda-beda. Jadi samanya sendiri. Kawan, lalu kita membanding Allah mirip guru mirip siapa? Guru. Bila yang mirip Allah Ta'ala berbentuk. Kenapa maka kita membanding Allah dengan yang berbentuk? Otomatis namanya perbandingan sama ada dengan yang diganti miripnya. Sama ada. Nah, di situ bahayanya. Amrul ta'budiyun, logika kita, akal kita jauh kita fungsikan. Itu ranah keimanan. Ingat hadir, ini rumus kaidah. Apabila terjadi kontradiksi antara keimanan dengan logika, menangkan keimanan, kalahkan logika, kaidah jadi liberal. Berbahaya. Kepintaran salah akhirnya. Nah ini nyepas sudah lautannya memang kayak itu. Nah jelas sudah ini dua sudah. Nah kita kaji asal pada zatnya Allah Ta'ala ada berbentuk, ada bersusun. Kalau bersusun benda sudah minimal dua. Nah kedua Allah Ta'ala ada mau dibanding selesai. Ingin situ ya, tapi sembahyang. Nah kita sembah Allah, disuruh Allah ada kiblat cukup. Ingat akan gaulnya Allah, perbuatan Allah di diri. Ketika sembahyang selesai, jangan membayangkan Allah Ta'ala kayak apa. Tuh masalah lampu merah itu bukan siapa? Tuh bukan siapa? Nah di jalan itu siapa? Bukan siapa masalah. Allah membayangkan muawatnya. Pokoknya itu adalah masalah. Habis saya sudah. Allah tapi membayangkan muawatnya. Allah. Tapi yakin kan ada nama masalah? Cukup. Lagi beribu. Dia kenalah lawan rupa abadian. Kenapa? Bukan ini anak siapa? Yang kedua, dia kenal lawan muha, witan abadian, kaidian. Kenal ke atas lagi, dia kenal lawan datubian. Pikirkan kaidah datubian ke atas. Tapi dia ada punya datu. Ada. Kalau membayangkan datu. Gambarnya ada boleh. Gambarnya ada. Ke atas lagi pada datu. Kabar kaidah datu angga. Tidak pasti ada punya angga. Kawitan datu angga. Kalau yang membayangkan angga dia kayak merupa. Kawan, belum bisa. Ciptaan Allah nang berbenda tadi kita ada mau membayangkan apalagi sang pencipta. Ya sehingga nah itu memblokir bapak ibu yang mau membayangkan keluarga yang menghadiri ini membayangkan ciptaan Allah nang ada bendanya aja rawat. Apalagi Allah Ta'ala nang ada benda. Masih aja ada yang memikirkan bukan malah berlebihan malah siap-siap asam lambung. Itu sudah cukup baik. Nampak kebesaran Allah di diri kita semua ini nampak baik. Nah, sidik jari sudah. Kawalah kita membanding sang pencipta Allah Ta'ala ya Pak Ibu, apa namanya itu kau menciptakan berbeda-beda. Makin ingat kita Allah ada telah disesamakan Allah Ta'ala ciptaannya aja ada dalam samanya.
Tapi ada Pak RW ini fakta Bang, tapi manusia mirip tasmiahan. Orang pas tasmiah anak orang ibu-ibu kelebihan dirinya daripada lelakian nih, bapak-bapak ini kalah dapatnya kepekaan perasaan perempuan. Mayat yang tasmiah, ulun mau tasmiah ini anak orang ini kembar dari dua dirinya, nang menggendongnya abahnya nang saiko kainya. Diserahkanlah dua nama, namanya Ayatul Husna, lawan Husna Latifah. Ayat sudah, ya. Jadi ulun anak-anak saya mana nih Ayatul Husna ngarannya? Abahnya bingung, mana nih? Lakinya bingung, kuitannya nih bingung. Jadi ulun Ayatul Husna mana? Husna Latifah mana nih? Kan berdua nih, apalagi kayaknya nyata nih anak seorang nyata, ini nyata cucu seorang ada bilang doa tenang, dipanggil, pokoknya, no, ambil bini nih, bini si gini, keluar pada kamar, berdiri ya, ada majapahit, ngajar, mana ayat Husna, mana Husna Latifah, ambil bini ini keluar bininya. Ini teruskan, ini Mustafa umat ini maka pakaiannya sama berkahanan ini, sama dinapaikan di kepalanya tuh sama, cincinnya sama, katanya persis keluar pada kamar langsung. Ini teruskan, ini Mustafa, hati-hati kita depan, hati-hati kita ngobrol, bu andai supaya berbeda. Ulun dulu ingatkan, kalau dia bukan, bujurlah bu. Di dunia ini parfum laki jadinya tahu. Dan lu lagi dia dulu, boleh ke rumah belain bau parfum. Bujuran ya. Di dunia diberi Allah kelebihan kebukaan. Sama orang makrifat Allah itu baik di utaknya kuat, kadang mau dibanding-banding Allah itu, kadang mau bisa sama akal. Berarti kesimpulannya zat Allah Ta'ala ada bersusun. Berarti kan benar. Kedua, zat Allah Ta'ala ada mau dibanding-banding. Berarti sangat sesat memandangkan Tuhan di arsy. Itu tempat. Ayo hati-hati. Sesat mengatakan Allah Ta'ala ada tangan. Itu bersusun. Sesat mengatakan Allah Ta'ala punya muka. Bukan Qurannya yang sesat, kitanya adalah. Nah kemudian akan kita bahas lagi asa pada sifatnya. Ini pembahasan kedua. Asa zatnya sudah kita bahas. Kemudian asa pada sifatnya. Asa pada zatnya Allah Ta'ala ada bersusun yang disebut kamu muttasil pada zat. Nah itu arti kamu muttasil pada zat dipadahkan orang Allah bersusun ditolak dengan asa pada zatnya. Kemudian kamu muttasil, makanya nih akan dia dinamakan dia kamu muttasil. Kamu muttasil maksudnya membanding-banding Allah Ta'ala dengan yang lain, ditolak dengan tetap asa pada zatnya Allah. Ada kawan dibanding, ada kawan dipikirkan, ada kawan dibayang-bayangkan, ada kawan diumpama misalkan. Itu nanti kita kaji pagi hari ini. Untuk minggu depan asa pada sifatnya beda lagi permasalahan. Kayak apa memahami sifat Allah, nah ada hubungannya dengan 20 wujud kita Allah. Ini masih fondasi Pak. Kalau di sini tergelincir
hancur semua keyakinan lain. Mudah-mudahan kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Nasal dan bersedia. Kalau belum beres sambung ada cukup waktunya hingga di sini aja dulu. Insya Allah kita memberikan beres lagi. Mudah sehat, panjang umur semuanya. Qabul hajat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار اللهم ارزقنا صحة في تقوى اللهم ارزقنا صحة في تقوى اللهم ارزقنا صحة في تقوى وطول عمر بحسن عمل برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.